Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami yang salih dan salihah, siswa dan siswi Sekolah Dasar Islam Nur Iman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat dan afiat. Insyaallah pagi hari ini Pak Guru akan menyampaikan sebuah nasihat yang semoga bermanfaat buat Pak Guru pribadi dan kalian secara umum, dengan tema keutamaan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ternyata ada dua cara. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan cara hukum atau secara hukum, yaitu membaca Al-Quran secara hukum maksudnya adalah kita mengimani, mempercayai dan membenarkan kandungan isi Al-Quran. Kita ambil faedah atau manfaat dari kisah-kisahnya, kemudian agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih saleh, yang Allah cintai, dan mengerjakan semua perintah Allah semaksimal mungkin, dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, membaca Al-Quran secara lafaz, dan ini yang biasa kita kerjakan, yaitu membaca Al-Quran, membaca ayat-ayatnya, kata-katanya, huruf-hurufnya. Itulah dia membaca Al-Quran secara lafaz. Dan keutamaan membaca Al-Quran sangat banyak, tetapi akan Pak Guru sampaikan sedikit saja agar kalian tidak bosan mendengarkan video saya. Semoga dengan ini kalian lebih senang mendengarkannya, dan semoga kalian bisa mendapatkan manfaat yang banyak, menjadi orang yang soleh. Keutamaan yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengajarkannya adalah orang yang paling baik dalam agama Islam. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Yang paling baik dari kalian wahai umatku adalah yang mempelajari Al-Qur'an. Setelah dia bisa, dia mengajarkannya. Itulah dia orang yang paling baik dalam agama Islam. Yang kedua, keutamaan membaca Al-Qur'an atau mempelajari Al-Qur'an adalah orang yang membacanya saja dengan mahir, atau dengan istilah kita pro membaca Al-Quran, maka dia akan Allah kumpulkan bersama para malaikat yang mulia, yang terpuji, yang berbakti. Rasulullah bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani. Orang yang mahir, yang pro, yang lancar, yang pinter banget baca Al-Quran, maka dia akan Allah kelompokkan, Allah kumpulkan bersama para malaikat yang mulia, yang berbakti, yang terpuji. Dan orang yang membaca Al-Quran secara terbata-bata, dan dia pun berat, susah membacanya, Allah kasih dua pahala. Kenapa? Pertama, dia baca dengan terbata-bata, tidak putus asa, baca terus. Nah, itu yang pertama, pahala dia terus membaca meskipun terbata-bata. Dan pahala yang kedua, karena dia masih mau membaca Al-Quran meskipun susah, berat gitu. Susah baca Al-Quran, lidahnya itu gimana gitu ya, kayak di borgol, kayak diikat, susah. Mengucapkan ini susah, huruf-hurufnya susah, tapi dia masih mau. Nah, di sana Allah kasih dia pahala yang kedua. Kemudian yang terakhir, Allah dan Rasulullah memerintahkan kita untuk terus membaca Al-Quran pagi, siang, sore, malam. Rasulullah bersabda, ta'ahadul Quran fa innahu asyaddu tafallutan minal ibli fi uquliha. Saling terikatlah kalian dengan Al-Quran. Peliharalah, hafalkanlah, jagalah, murojaahlah kalian hafalan kalian pagi, siang, sore, malam. Kenapa? Karena Al-Quran itu lebih cepat hilang lepas dari kita daripada lepasnya unta yang terikat. Di sini membuktikan bahwasanya unta cepat lepasnya meskipun diikat, tetapi Al-Quran lebih cepat lagi. Sampai sini saja, mudah-mudahan nasihat bermanfaat buat Bapak pribadi dan kalian secara umum. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang saleh, mengikuti kebenaran dimanapun ia berada. Semoga Allah mengumpulkan kita di surga Firdaus, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala nanti di sana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.